Keisha lagi apa? Aku lagi makan kacang panggang dari Garuda Rosta nih, produknya Garuda Food. Ada. Mau dessert lagi ngomong nggak? Mau? Makasih. Iya. Kamu udah mana kau? Aku habis dari kelas nih. Maksudnya kemana? Apa nih? Mau dong. Kurang ngomong bro. Mau dong, mau Ya dong. aku nggak bermakan satu tahu. Mau juga dong. Enak, kita bawa yuk. Aku baru makan satu. Mana kamu bukannya ini? Jangan dong. Aku makan fresh lagi. Sejarah atau tapak tilas dari PT Garuda Food. PT Garuda Food sebelumnya adalah PT Tudung yang didirikan pada tahun 1958 di Pati, Jawa Tengah oleh Dharma Putra sebagai produsen tepung tapioka. PT Tudung mulai beroperasi dan berjalan pada tahun 1979 dan pada tahun tersebut pula namanya berganti menjadi PT Tudung Putra Jaya yang juga berada di Pati, Jawa Tengah. Hingga pada tahun 1990, PT Tudung Putra Jaya mulai menjajaki bisnisnya menggunakan merek Garuda pada produk kacang kulit. Perkembangan perusahaan semakin luas dalam mengembangkan produk-produknya hingga pada tahun 2015, PT Tudung Putra Jaya meluncurkan logo baru menjadi PT Garuda. Pada tahun 2015, PT Garuda Food resmi masuk ke IPX dan menjadi perseroan publik Food dan mendirikan anak perusahaan yakni Golden Bird Pacific Trading Ltd. Deskripsi perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak 1979 oleh pendiri perusahaan melalui PT Tudung Putra Jaya. Garuda Food mengekspor produk-produknya ke lebih dari 20 negara, berfokus di negara-negara ASEAN, Tiongkok, dan India. Saat ini, Garuda Food memiliki lebih dari 7.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, perusahaan ini berhasil membukukan pendapatan sebesar rupiah 15 triliun. Upaya inovasi dan pengembangan produk terus dilakukan untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Dengan berbagai pencapaian yang diraih, Garuda Food kini menjadi perusahaan food and beverage terbaik dan terbesar di Indonesia. Komitmennya dalam mendukung industri dalam negeri ikut memacu perekonomian tanah air ke depan. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pertanggal 30 April 2018 diantaranya yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan mereka adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan. Para anggota Dewan Komisaris tersebut adalah diantaranya ada Sudamek Agung Waspodo Sunjoto sebagai komisaris utama dan dibantu oleh 8 Dewan Komisaris lainnya. Struktur organisasi perusahaan yang kedua ada direksi. Para anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan mereka adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan. Para anggota Dewan Direksi tersebut diantaranya ada Ardianto Atmaja sebagai Direktur Utama dan dibantu oleh 5 anggota direksi lainnya.
Oke, rantai bisnis perusahaan. Rantai bisnis perusahaan sendiri merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dalam mendistribusikan suatu produk atau layanan, mulai dari pengolahan bahan hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk rantai bisnis dari PT Garuda Food sendiri meliputi 1. Kegiatan bisnis, bidang usaha, serta aspek permodalan yang mereka miliki. Opini audit merupakan kesimpulan yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Oleh karena itu, opini audit memegang peran penting dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Pada periode tahun 2019 sampai tahun 2023, opini audit PT Garuda Food adalah wajar tanpa pengecualian, dengan alasan bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Audit atas laporan keuangan PT Garuda Food Tbk dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Garuda Food Tbk dan entitas anaknya untuk periode tahun 2019 dan tahun 2020 adalah KAP EY atau Ernst & Young dengan partner Purwantono, Sungkoro, dan Surjo. Dan untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah KAP PwC dengan partner Tanudi Reja, Wibisana, Rintis, dan rekan. 5 teknik dan bukti audit yang digunakan untuk mengaudit PT Garuda Food menurut kelompok kami. Teknik yang pertama digunakan adalah memeriksa. Dengan ilustrasi bahwa auditor akan memeriksa sampel dokumen pembelian bahan baku seperti faktur pembelian untuk periode tertentu dengan mengecek nama pemasok, tanggal, jenis, dan jumlah barang yang dibeli dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang yang diterima dengan dokumen. Maka, jenis bukti audit yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik audit yang digunakan kedua adalah melihat, dengan ilustrasi bahwa auditor melakukan pemeriksaan secara kurang rinci terhadap jurnal pembelian, penjualan, atau pencatatan lain untuk mendeteksi transaksi besar atau yang tidak biasa yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mendeteksi hal-hal penting. Maka, jenis bukti audit yang diperlukan adalah dokumentasi. Teknik audit yang ketiga adalah membaca. Dengan ilustrasi bahwa auditor membaca notulen rapat manajemen untuk mengetahui informasi terkait laporan keuangan seperti perubahan kebijakan akuntansi. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman. Maka, jenis bukti audit yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik bukti audit yang digunakan keempat adalah menghitung. Dengan ilustrasi bahwa auditor akan menghitung ulang rasio keuangan dengan membandingkannya dengan catatan akuntansi. Tujuannya untuk memastikan perhitungan itu benar. Jenis bukti audit yang digunakan adalah prosedur analitis. Dan teknik audit yang terakhir adalah menelusuri. Dengan ilustrasi bahwa auditor akan menelusuri transaksi pembelian dari faktur ke pencatatan di buku besar. Tujuannya untuk memastikan pembukuan sudah benar. Dan bukti audit yang digunakan adalah dokumentasi dan pelaksanaan kembali. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengauditan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.